Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengarkan Raw di sore hari ini tentunya ya. Di puasa pertama ini. Gimana kabar ini rekan Raw? Apakah masih semangat? Dan di sini kita sudah berada di program talk show bersama Kementerian Kota Padang Sidimpuan. Ini dalam rangka ataupun dalam program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan di sini sudah bersama Lia yakni narasumber kita ataupun ustadz kita yakni Ustadz Tarmizi Lubis ya Ustadz. Ya. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini kita mau bahas tema apa Ustadz? Tema kita di Ramadan pertama ini yakni mengenai hakikat ibadah. Oke, ini sangat menarik sekali tentunya untuk kita. Mungkin untuk Ustaz langsung saja untuk menyampaikannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karumat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam redaksi yang lain, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin pendengar Raw 105 FM, rahimani Allah wa rahimakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa-doa kita sebelum bulan Ramadan ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun doa kita di Ramadan tahun yang lalu, hari ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Yang mana di Ramadan yang lalu kita berharap dan kita melangitkan doa agar Allah memanjangkan usia kita, agar kita bisa bertemu dengan Ramadan hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan yang namanya Ramadan, yakni Ramadan di tahun 1446 Hijriah
ataupun 2025 Masehi. Kita berbanyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau ada sebagian di antara saudara-saudara kita adong nomor mohon di antara ni manusia, makhluk nomor guar manusia, ingin berjumpa dengan Ramadan, bahkan di bulan Rajab, Sa'ban sudah melangitkan doanya, yang mana doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Siang malam mereka langitkan doa itu mulai dari 2 bulan sebelumnya, yakni di bulan Rajab dan Sa'ban, dan hari ini mereka dipertemukan kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan, yakni keharibaan alam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya termasuklah kita nanti menjadi bagian dari ahli-ahli syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Adapun tema ataupun judul yang kita angkat di Ramadan pertama ini, yakni mengenai hakikat dari ibadah. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita bersama, yang mana pesannya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana Indonesianya, tidak aku ciptakan makhluk yang bernama satu jin, dan yang kedua wal insa, makhluk yang bernama manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku. Ini pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menghambakan diri melalui ritual yang bernama ibadah. Hadirin sekalian rahimani Allah wa rahimakum, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut jelas kita ketahui bersama bahwasanya tujuan dari penciptaan kita untuk menghambakan diri kepadanya, untuk mengabdi kepadanya melalui ritual yang bernama ibadah, saudara-saudara sekalian. Tapi kita lihat realitanya, kita lihat faktanya di lapangan. Banyak dari makhluk yang bernama manusia yang lari dari tujuan penciptaannya. Mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari penciptaan mereka ke muka bumi ini. Banyak dari kalangan manusia yang lupa mereka dari mana, dan mereka sedang di mana, dan mereka akan kemana, dan apa yang akan mereka bawa ketika mereka kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada kita, yakni di dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Rabbuna wa Rabbukum, yang menciptakan yang namanya maut, yang menciptakan yang namanya mati, saudara-saudara sekalian, yang menciptakan namanya hidup. Jika kita dengar hari-hari kemarin, ya,
Bisa jadi ada tetangga kita yang menangis dikarenakan ditinggal mati oleh orang yang disayangnya. Dan ada juga di sebelah rumah kita mungkin kita dengarkan ada yang menangis karena menanti impiannya yang sudah lama dinanti-nantinya. 14 tahun dinantinya. Bahkan 20 tahun dinanti-nantinya tidak mendapat keturunan. Akhirnya Allah memberikan keturunan kepadanya. Menangis dikarenakan bahagia. Ada yang menangis dikarenakan kematian ataupun kesedihan. Allah menciptakan yang namanya mati. Allah menciptakan yang namanya kehidupan. Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati. Silih berganti setiap harinya, saudara-saudara sekalian. Ini semua tujuannya tiada lain dan tiada bukan. Liyabluwakum. Allah ingin melihat di antara kamu. Allah ingin melihat di antara kita. Liyabluwakum ayyukum. Siapa di antara kalian? Siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, saudara-saudara sekalian. Sudahkah kita hari ini menampilkan ibadah yang paling bagus? Atau saat ini kita masih menampilkan ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja? Kita menganggap itu adalah ibadah yang bagus, saudara-saudara sekalian. Padahal yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanu amala, yang paling bagus amal ibadahnya. Hadirin pendengar Rau 105 FM, rahimani Allah wa rahimakum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat redaksi yang Allah tampilkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan makhluk yang bernama jin, tidak kuciptakan makhluk yang bernama manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, begitu juga dengan isinya, hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Bahkan diutusnya para rasul, diutusnya para malaikat, tiada lain dan tiada bukan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah. Mereka berzikir dan bertasbih kepada Allah karena mereka tahu dari tujuan penciptaannya, yakni untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar Rau 105 FM, rahimani Allah wa rahimakum. Nyatanya di lapangan kita lihat banyak mereka yang lari dari tujuan penciptaannya. Kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara sekalian? Kalau kita lihat redaksi illa liya'budun, redaksi yang Allah tampilkan, Allah menggunakan jamak mudzakkaris salim. Ya, sebelumnya kami konfirmasi dalam susunan bahasa Arab, jika sudah lebih dari 3, itu namanya jamak, saudara-saudara sekalian. Lebih dari 3 itu namanya jamak. Tapi yang Allah tampilkan dalam bahasa, dalam kalimat liya'budun, dalam kata liya'budun, yang diambil dari kata abada, ya'budu. Allah menyampaikan bentuk jamak, yang mana jamak yang dipilih adalah jamak mudzakkaris salim. Padahal dalam ilmu nahu masih ada yang namanya jamak taksir atau jamak muannatsis salim. Kenapa Allah memilih jamak mudzakkaris salim? Ya, ini ketika ropa, saudara-saudara sekalian. Liya'budun. Ada apa dengan jamak mudzakkaris salim? Kenapa misalnya Allah tidak menggunakan jamak taksir? Atau misalnya Allah menggunakan jamak muannatsis salim? Ada apa dengan jamak mudzakkaris salim, saudara-saudara sekalian? Ternyata setelah diteliti, saudara-saudara sekalian, jamak mudzakkaris salim itu penggunaannya lil akil. Jamak mudzakkaris salim lil akil. Tidak aku ciptakan makhluk yang bernama jin,
tidak aku ciptakan makhluk yang bernama manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Ternyata yang mau menghambakan diri kepada Allah hanya mereka-mereka yang berakal, saudara-saudara sekalian. Hanya mereka-mereka yang menggunakan akal, saudara-saudara sekalian. Makanya Allah memilih jamak mudzakkar, tidak memilih jamak yang lain. Karena hanya jamak mudzakkar yang penggunaannya khusus untuk yang berakal, saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kita tidak heran lagi, saudara-saudara sekalian, jika kita melihat banyak di luar sana, banyak di berbagai tempat yang tidak tahu dari tujuan penciptaannya. Ternyata mereka yang mau menghambakan diri, yang mendekatkan diri kepada Allah lah yang berakal menurut versi ayat ini, saudara-saudara sekalian. Yang lain ya berarti lawan tidak berakal ataupun tidak menggunakan akalnya, saudara-saudara sekalian. Hadirin jamaah Jum'ah, hadirin jamaah pendengar Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Apa sebenarnya pengertian dari ibadah itu? Apa sebenarnya pengertian dari ibadah? Kalau kita definisikan, ibadah itu diambil dari kata torikun ma'budun ataupun ta'abbud. Apa itu torikun ma'budun? Torikun ma'budun itu yakni sesuatu yang ditundukkan atau dijadikan rendah. Ini substansi dari ibadah, saudara-saudara sekalian. Sesuatu yang ditundukkan ataupun dijadikan rendah. Makanya saudara-saudara sekalian, pendengar Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum, ketika kita beribadah kepada Allah, kita menundukkan apa? Ya, yang paling tinggi yang ada di dalam diri kita, yakni kepala, sejajar dengan apa yang paling rendah, yakni merendah di hadapan Allah. Hadirin pendengar sekalian rahimani Allah wa rahimakum, merendah, sesuatu yang ditundukkan ataupun dijadikan rendah. Kita menjadikan rendah apa yang paling tinggi yang ada di dalam diri kita ini. Makanya kita bersujud kepada Allah, menyembah kepadanya, menundukkan kepala sejajar dengan telapak kaki, saudara-saudara sekalian. Ini hakikat dari ibadah. Setelah kita mengetahui yang namanya hakikat dari ibadah, saudara-saudara sekalian, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah yang kita lakukan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah yang kita lakukan perlu kita aplikasikan setelah kita selesai menunaikan ibadah, saudara-saudara sekalian. Kita ambillah salah satu sampel, saudara-saudara sekalian, ibadah yang bernama sholat. Ketika kita sholat, saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala ini sejajar dengan telapak kaki, saudara-saudara sekalian. Itu ketika kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita selesai menunaikan yang namanya ibadah sholat. Ketika kita selesai menunaikan ibadah sholat, nilai-nilai yang diajarkan sholat tersebut kita aplikasikan di luar sholat, saudara-saudara sekalian. Kalaulah umat muslim ya mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan ibadah yang bernama sholat di luar sholat, maka kehidupan kita di muka bumi ini akan rahmatan lil alamin, saudara-saudara sekalian. Tapi kebanyakan mereka tidak mengamalkannya, hanya menyundukkan diri ketika sholat. Setelah selesai sholat, mereka lah yang paling inilah, yang paling itulah. Kadang ia malalayana betengna, ia malalayana pintarna, ia malalayana kayona, aku nidukun niya masibana, ia malalaya sudena, napalingotona pe ia madirasaya lalu. Kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara sekalian? Ini penyebabnya adalah karena mereka tidak mengamalkan nilai-nilai ibadah. Padahal hakikat dari ibadah itu menundukkan diri dan menjadikan rendah, saudara-saudara sekalian. Hadirin pendengar Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Pembahasan ini akan kita kaji kembali, akan kita lanjut kembali setelah pesan-pesan berikut yang disampaikan oleh host. Saya kembalikan.
Hadirin pendengar Raus 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Kita lanjut pembahasan kita mengenai hakikat dari ibadah. Apa sebenarnya hakikat dari ibadah itu? Ya, kalau kita ambil definisi dari definisi yang didefinisikan oleh para ulama-ulama kita, yakni dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah ibaratun amma yujma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillahi azza wa zalla. Definisi dari ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan menghimpun kesempurnaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini jelas kita ketahui bersama bahwasanya substansi dari ibadah itu ya cinta dan merendah. Cinta dan merendah. Kita lihat realitanya. Berapa banyak di antara manusia yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena cinta. Ada sebagian di antara mereka yang beribadah kepada Allah dikarenakan mereka malu dengan sanak famili dan keluarganya. Contohlah kita katakan saat ini yang sedang kita tunaikan. Banyak di antara mereka yakni yang menunaikan ibadah sholat tarawih lah kita katakan. Mereka menunaikan ibadah sholat tarawih dikarenakan malu kepada anak dan istrinya. Mailayana marangkat sumbayang tarawih, sumbayang tarawih, karena anak dot burunia marangkat, akhirnya marangkat. Ini kan bukan karena cinta kepada Allah. Ada juga di antara mereka yang berangkat beribadah kepada Allah dikarenakan keterpaksaan. Terpaksa ia marangkat, mailayana marangkat, karena ia madung tobang dot mabiar ya mate. On makarang sumarangkat maribadah. Berarti ini tidak didasari dengan cinta. Padahal definisi dari ibadah itu adalah ibaratun amma yujma'u kamalal hubbi. Semua didasari dengan yang namanya cinta, saudara-saudara sekalian. Ada juga yang berangkat di antara mereka karena ya tidak ada pekerjaan daripada di rumah, bagusan berangkat ke masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Ini sangat disayangkan saudara-saudara pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada diri kita. Ibadah yang kita tunaikan semua karena Allah, lillah, karena cinta kepada Allah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bandingkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai kita bandingkan di bagasan kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar Raus 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Kehidupan sehari-hari mula dong kalak na mangalihin sesuatu di ita. Mula kesian pasar, misalnya ilehenia di ita jeruk, diberikannya kepada kita jeruk hanya setengah kilo. Kebaikannya kita kenang seumur hidup kita, saudara-saudara sekalian. Itu baru jeruk yang dikasih setengah kilo. Bagaimana kalau sekilo, 2 kilo? Biar mulai ilehenia dia jeruk sataronton. Baru setengah kilo, engkau sangat cinta kepadanya, engkau sangat baik kepadanya. Mana bukti kecintaanmu kau tunjukkan kepadanya ketika mereka keluar atau mereka tidak sedang dalam rumah dan pakaian mereka terhampar di halaman rumah, dan pada saat itu juga hujan gerimis datang, engkau angkat pakaian mereka. Kenapa kau angkat? Karena kau cinta pada mereka kan? Karena engkau sayang pada mereka kan? Karena mereka pernah berbuat baik kepadamu kan? Karena engkau, bahasa kasar, karena engkau pernah dikasih jeruk kan? Setengah kilo atau 2 kilo, 3 kilo kan? Makanya engkau baik kepada mereka. Ketika engkau melihat hari sudah mulai malam dan mereka masih di luar rumah, ya, dengan enteng, dengan ikhlas kau tutup jendela mereka karena mereka terlambat masuk rumah. Ini karena apa lagi kalau bukan karena cinta kepada mereka, kalau bukan karena sayang kepada mereka? Karena engkau tahu mereka baik kepadamu, makanya engkau sayang pada mereka. Hei, kurang baik apa lagi Allah padamu? Kenapa engkau tidak melakukan ibadah kepadanya didasari dengan cinta? Kurang baik apa lagi Allah kepadamu? Kepada sekelas manusia saja kau diberikan jeruk. Engkau amat sangat baik. Bagaimana dengan Allah yang memberimu mata dengan gratis?
Bagaimana dengan Allah yang sudah memberimu telinga dengan gratis? Bagaimana dengan Allah yang sudah memberimu hidung dengan gratis? Bagaimana dengan Allah yang sudah memberimu jantung dengan gratis? Alat-alat yang ada di dalam tubuhmu itu alat-alat yang sangat mahal bila diperjualbelikan, saudara-saudara sekalian. Kurang baik apa lagi Allah kepadamu? Kenapa engkau tidak melakukan semuanya karena cinta kepadanya, saudara-saudara sekalian? Mari sama-sama kita muhasabah diri, saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita koreksi diri, saudara-saudara sekalian. Siapa yang lebih baik kepada kita di dalam kehidupan ini? Ya, semua akan meninggalkanmu nanti, saudara-saudara sekalian. Jika ruh telah berpisah dari jasadmu, semua akan meninggalkanmu. Semua tidak akan peduli padamu. Siapa lagi yang tidak meninggalkanmu? Siapa yang tetap bersamamu dan cinta kepadamu kalau bukan Allah? Allah lah yang selalu bersamamu. Kenapa engkau tidak mencintai Allah? Kenapa tidak kau dasari semua amal dan ibadahmu kepadanya karena cinta kepadanya? Apalah aku nggak abadan syakura. Bukankah ini sudah diucapkan makhluk yang telah digaransi masuk surga, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalah aku nggak abadan syakura. Saya tidak mau dicap hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang belum jelas surganya, saudara-saudara sekalian? Yang sudah jelas surganya saja masih mengucapkan, masih mengeluarkan kalimat apalah abadan syakura. Saya tidak mau dicap. Saya tidak mau dikategorikan hamba-hamba yang tidak mau bersyukur pada Allah. Buktikan, saudara-saudara sekalian. Rasa syukur kita buktikan dengan cintanya kita kepada Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita landasi dikarenakan cinta. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, semua yang kita lakukan itu dikarenakan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merendahkan diri di hadapan Allah dan merendah di hadapan makhluknya, saudara-saudara sekalian. Jangan di dalam masjid kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Keluar dari masjid Allah tidak maha besar lagi. Ia dona maha besar rupa. Ia dona beteng na rupa. Ako na idokon nido su ibana. Mula nga ibana ni nga indasa. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ila kadang pandainya setan ini, saudara-saudara sekalian. Syaitan itu sangat ahli. Syaitan itu mampu menyesuaikan antara gendang dan tari. Tarsesuaion setan ini, saudara-saudara sekalian, antara gondang na dot tarina. So dia gondang na tarikuti iri sang abia model ni tarina. Kadang di dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian, nah tergoda setan. Setan tidak mampu menggoda kita untuk meninggalkan sholat. Setan tidak mampu menggoda kita untuk meninggalkan puasa. Dia tidak mampu lagi, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan salah dan jangan puas dulu, saudara-saudara sekalian. Walaupun setan tidak mampu menggoda kita untuk meninggalkan sholat, walaupun setan tidak mampu menggoda kita untuk meninggalkan puasa, tapi setan tidak berputus asa, saudara-saudara sekalian. Dia tidak berputus asa walaupun dia tidak mampu menggoda kita. Dia akan berjuang terus. Makanya di dalam sholat kita kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, makanya kadang di dalam pelaksanaan puasa kita menimbulkan fitnah, saudara-saudara sekalian. Timbul di dalam hati kita sombong. Dikarenakan kita rajin sholat, saudara-saudara sekalian, kita menganggap rendah orang-orang yang tidak sholat. Dikarenakan kita rajin puasa, kadang-kadang dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian, kita menganggap rendah mereka yang tidak sempat menunaikan ibadah puasa. Ini pandainya setan. Tidak mampu dijerumuskannya, maka akan ditimbulkannya. Nah, mampu setan ini menjuruskan kita pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Setan mampu menjerumuskan kita, tapi di dalam pelaksanaan kadang ibenia kita merasa paling baik, paling bagus, paling takwa, paling segalanya. On mas setan ini ipi perdongan ko dope. Ya coba perdongan setan. Apalagi umuna merompong bayo di setan. Along deh bahasa deh bana, mare eda. Eda nih do. Oh malah langsung dia mana pada rasa. Mudah-mudahan intinya tetap lancar puasa masing-masing.
Hadirin pendengar Raw 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Nah, sundi ada carana. Bagaimana caranya mengatasinya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana cara mengatasi ujub ini? Padahal substansi dari ibadah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, yang pertama cinta, yang kedua dan kesempurnaan merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bukan hanya merendahkan diri di hadapan Allah, begitu juga di hadapan manusia. Bukan malah merendah di hadapan manusia. Kadang ibadah yang kita tunaikan, kadang ibadah yang kita laksanakan menjadikan kita ujub, saudara-saudara sekalian. Bagaimana cara menghadapi ini, saudara-saudara sekalian? Nah, kami kasih tips. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini berarti kepada kita di penghujung tausiah ini sebelum kita akhiri. Ketika rasa itu timbul, rasa bangga diri, rasa ujub, ya, timbul di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita menunaikan ibadah kepada Allah, apakah dia ibadahnya sholat, apakah puasa yang kita tunaikan saat ini, ataupun dia bacaan Al-Quran yang kita langitkan setiap malamnya, ataupun pelaksanaan kita dalam menghamparkan sajadah di dalam keheningan malam dalam rangka menunaikan tahajud, ataupun dikarenakan kedermawanan kita, saudara-saudara sekalian. Terkadang timbul rasa ujub dan sombong. Bagaimana cara mengatasinya agar ibadah yang kita tunaikan tetap bernilai di hadapan Allah? Kami kasih satu tips di penghujung tausiah ini, saudara-saudara sekalian. Jika rasa itu timbul, saudara-saudaraku sekalian, jika rasa itu timbul, bapak, ibu, maradu, ayah, dot inang nami rahimani Allah wa rahimakum, pendengar Raw 105 FM yang masih setia sampai saat ini, bagaimana carana? Sundia do mali carana. Au peda kadang darodo timbul ate bapak, au peda kadang rodo timbul ate ibu. Tarsoni mah kadang pikiran nih, rodo timbul damang, rodo timbul da ustaz, kadang perasaan nih, ima malu ni setan nih, ima kadang nasutar antisipasi. Jadi sundia do mabaya dalam rangka mengantisipasinya. Cara mengantisipasinya, bapak, ingat ungkapan ahli sorga. Ingat ungkapan ahli sorga ketika pertama kali mereka melangkahkan ataupun menginjakkan kakinya di dalam sorga. Apa yang mereka ucapkan, bapak? Apa yang mereka ucapkan, ibu? On bada sulang roh sombongi, sulang dapat setan ita giot namai laksanaon, ya, murni ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan ada campur aduk setan, campur tangan setan lagi di dalam ibadah kita tersebut. Bagaimana caranya? Apa ucapan ahli sorga ketika pertama kali menginjakkan kaki dalam sorga? Mereka mengucapkan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ada bapak, ada ibu, tips natar lenau untuk kita semua, cara mengantisipasi timbulnya ujub di dalam hati. Apa artinya, bapak? Apa artinya, ibu? Ungkapan ahli surga tersebut, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tuhanku, segala puji madio Tuhanku, anggo indah harani hidayahmu, indah akan mendapat petunjuk kau. Sudah nanau karejo onon on sudah petunjukmu doon. Kira-kira tersoni maknana. Berarti bapak ibu mana menjadikan kita tong sombong. Sudah hidayah do, sudah petunjuk ni Allah do. Tuhanku segala puji do, Tuhanku segala puji bagimu dohai Allah. Aku rajin sholat karena petunjukmu. Aku rajin ibadah puasa karena petunjukmu. Aku menjadi ahli sedekah karena petunjukmu. Kalau tidak kau tunjuki, kami tidak akan mendapat petunjuk. Karena ini petunjukmu dah sudahnya Tuhanku. Segala puji kepadamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menunjuki kami. Kalau bukan karena petunjukmu Tuhanku, kami tidak akan mendapat petunjuk. Ya doh, petunjuk dah sudahnya. Padahal lah bapak gok doh halak naum kayo sian ko. Gok doh ibu halak naum kayo sian ko. Tenara marsidoka. Asu bisa terjadi yon bapak.
Aso bisa terjadi ibu, indah dapat petunjuk, hobo pe pas-pasan hartomu, indah sundia sanga perkayomu, tai rajin ko merajin ko marsidoka, bahkan jadi ahli sodakoh ko. Isu dia karena petunjuk. Jadi ulang bain bapak, ulang bain ibu, harani dermawan no menjadiun ko sombong. Hilangkon ibu kesombongan niat-niatmu ketika roh rasa ujubi. Ingat, oh Tuhanku, cuma jadi ahli sidoka pedodau ya Allah. Harap petunjukmu doon. Merendah, bukankah itu tujuan dari ibadah? Ibaratun amma yujma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillahi azza wa jalla. Itu adalah nilai dari ibadah yang perlu kita terapkan setelah selesai menunaikan ibadah tersebut, saudara-saudara sekalian. Nilai dari ibadah, ya, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendah. Oh, dah Tuhanku dah gadi dengan taringo tahu membaca Quran, anggo ngape tunjukmu. Nah, anggo harap petunjuk ni Allah. Aso do sombong ko ketika menjadi ahli Al-Quran ko bapak. Aso picik matamu mengida alak na surah membaca Quran. Aso anggap remeh ko mengida alak na surah membaca Quran. Anggap na sunina dapat petunjuk. Lagi pula indah perlu hakimi bapak. Indah perlu hakim ibu alak na surah membaca Quran. Cukup Allah yang menjadi hakimnya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah nanti yang mengadilinya. Kok kita mau mengadili? Siapa rupanya kita? Akhirnya bayamar pahalo ibadah tay. Seharusnya ibadah yang kita tunaikan bernilai di hadapan Allah, tapi akhirnya tidak bernilai, saudara-saudara sekalian. Hadirin pendengar Rau 105 FM, rahimani Allah wa rahimakum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bapak, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semuanya karena cinta pada Allah dan karena mengharapkan ridhonya. Makanya kita merendah. Dari ungkapan yang diungkapkan ahli surga ini, bapak, ibu, hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya penduduk surga itu adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka yang rendah hati yang akan masuk ke dalam surga. Bayangkan bapak, bayangkan ibu, masuk tu surga, madung masuk tu surga, merendah dope. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Anggo indah hidayah petunjuk sian koda ya Allah. Indah nangkan mendapat petunjuk kami. Indah natar karejoon kami sudah ane perintah kon minajolo lopak mangulu di dunia. Sudah ya Allah ana ami karejoon ni sudah petunjuk mudoi. Rajin piami sumbayang ya Allah petunjuk mudo. Rajin peda ami ya Allah puasa petunjuk mudo. Rajin peda ami ya Allah marsidoka petunjuk mudo. Ya sebuah petunjuk Allah. Jadi jangan bangga diri. Nadong guna na banggaon konon. Amat banggaon konon sudah nak petunjuk do. Nah, ate bapak ibu, kami aman tong warna manusia ate muli-muli lambok maulala. Olo ning rak udah otar sai majolo ate. Lamu pebiado bapak ibu hadirin sekalian pendengar Rau 105 FM rahimani Allah wa rahimakum. Lambok deh rasamu. Ulang dokon na lambok kamu anggo na puaso domu. Non auna lambok ka ngadong rasa lambok-lambok ne dong icari tu sini. Ngadong ni lambok-lambok na rupa pada akhir risapan su puaso dia. On batong sidokon. Iman ning rak udah mungkin kira demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam tayangan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, begitu juga kepada saya. Bisa diamalkan oleh saudara-saudara sekalian, begitu juga dengan saya. Apabila ada yang saya sampaikan itu yang baik, itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada yang saya sampaikan tersebut yang keliru dan kurang baik, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host.